Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa thumma harrajahu minhu ila sidratil muntaha thumma ila mustawa thumma ila qaba qawsaini aw adna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyyir rahmati wal huda wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man ihtada. Amma ba'd. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allah di dalam kitab sucinya Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan satu peristiwa yang wajib kita percaya, yang wajib kita yakini. Karena itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang menyatakan tentang Isra disebut A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat tersebut dimulai dengan kalimat subhana, subhanalladzi asra. Subhana itu artinya tasbih. Tasbih itu tanzihullah amma la yaliku bih. Tasbih itu artinya mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak patut dengan Allah. Mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak patut, tidak layak dengan Allah. Nah, maha suci Allah dari tidak menepati janji. Maha suci Allah daripada lemah menjalankan kehendaknya. Maha suci Allah daripada berbohong. Maha suci Allah daripada bersifat zalim. Pokoknya subhana itu adalah maha suci Allah dari segala sesuatu yang tidak patut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam ayat ini disebut oleh ahli tafsir tasbihul qadim lil qadim. Tasbih daripada Allah maha qadim kepada dirinya yang qadim. Karena ayat ini subhanalladzi difirmankan oleh Allah maha suci Tuhan. Ini tasbihul qadim lil qadim. Allah mensucikan dirinya sendiri dari sifat-sifat yang tidak patut dengannya. Nah, kemudian ada pula tasbihul hadis lil qadim. Tasbihnya yang baharu untuk yang qadim. Tasbihnya makhluk kepada Allah. Tasbihnya kita kepada Allah. Seperti ungkapan-ungkapan kita, subhanallah. Ungkapan kita melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Ungkapan kita ketika melihat sesuatu yang sangat indah, subhanallah. Ini merupakan tasbihul hadis lil qadim. Tasbihnya yang baharu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tasbih kita kepada Allah itu suatu ibadah.
Karena tidak sedikit ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita sabbihuhu, sabbihuhu, tasbihkan Allah, sucikan Allah. Jadi apabila kita mengucap subhanallah, berarti kita melaksanakan satu ibadah. Kita mengucap subhanallah berarti kita mengucapkan satu lafaz, satu kalimat ibadah. Karena itu menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan tasbihul hadis lil qadim, tasbihnya yang baharu kepada yang qadim ini. Sangat banyak hadis yang menunjukkan keutamaan fadilat ucapan tasbih kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya begitu besar manfaat, begitu besar pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mengucapkan subhanallah sebagai bentuk mensucikan Allah dari segala yang tidak layak dengannya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, man qala idza asbaha wa amsa mi'ata marrah subhanallah wa bihamdih ghufirat dzunubuh wa in kanat aktsar min zabadil bahar. Yang artinya barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, idza asbah, bila dia berada di waktu pagi, wa idza amsa, dan waktu petang, maka Allah ampuni dosanya walaupun dia punya dosa sebilangan buih-buih yang ada di lautan. Nah, jadi ini kalimat tasbih subhanallah wa bihamdih punya manfaat, punya fadilat, yang antara lain fadilatnya adalah menghapus dosa. Jadi menghapus dosa bukan hanya istighfar. Sangat banyak cara jalan menghapuskan dosa. Antara lain mengucap subhanallah wa bihamdih 100 kali waktu pagi dan petang. Pengertian pagi itu di dalam fikih, asbah itu artinya mulai tengah malam sampai tengah hari, itu asbah. Jadi kalau kita baca jam 2 malam itu masuk asbah, masuk pagi. Atau jam 11 siang masih pagi. Nah, pengertian petang itu mulai zuhur sampai tengah malam, itu disebut amsa atau petang. Nah, bila dalam waktu itu kita sempat membaca subhanallah wa bihamdih 100, waktu petang subhanallah wa bihamdih 100, dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu amalan yang sangat mudah, amalan yang tidak mengeluarkan keringat, cukup waktu 4-5 menit. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Nah, sebanyak buih di laut, andai kata kita punya dosa seperti itu, diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, zaman sekarang beda dengan zamanul qadim, zaman dulu. Zaman dulu itu diceritakan di dalam kitab-kitab salafus salih, sulit menemukan dosa. Kalau kita keluar rumah mencari dosa itu sulit, karena semua orang berjalan dalam jalan agama. Nah, sekarang dosa itu bisa kita dapati dalam kamar kita, dosa bisa kita temui dalam rumah kita, apalagi kalau kita sudah keluar rumah atau ke pasar atau ke kantor. Potensi dosa itu sangat banyak. Mata kita, telinga kita, mulut kita,
sangat banyak menghasilkan dosa. Nah, kalau orang-orang dulu yang sedikit dosa mengamalkan amalan itu, tentu kita lebih utama lagi mengamalkan itu. Subhanallah bihamdi 100 baisukan, 100 kamarian. Kada susah, kada sulit, tinggal taufik hidayah Allah yang ditunggu. Kalau orang tidak dapat hidayah, tidak dapat taufik, memang rasa berat, memang berat. Tapi kalau orang diberi Allah taufik hidayah, mudah sekali, tidak ada sulitnya mengamalkan itu. Ini salah satu di antara kelebihan tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, man sarrahu ayyun sa'afi umurihi wa yunsara ala aduwihi wa yuwassa'a fi rizkihi wa yuqa mitatassu falyakul hina yumsi wa hina yusbih. Ujar Nabi, siapa hendak, siapa kepingin dipanjangkan umur ini bisa berpanjang bahendak. Siapa hendak dipanjangkan umur, siapa hendak ditolong menghadapi musuh-musuhnya, siapa hendak diluaskan rezekinya, siapa hendak dipelihara, dihindarkan dari mati jahat. Mati jahat ini ada dua, ada yang zahir macam mati ditabrak misalnya. Mati jahat yang kedua seperti su'ul khatimah, mati tanpa membawa iman. Nah, siapa ingin dipelihara dari mati jahat, maka baca, ujar Nabi, baca pagi 3 kali, kamarian 3 kali aja. Subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa zinatal ars. 3 kali. Subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa zinatal ars. Nah, tasbih yang sangat besar maknanya, tasbih yang sangat agung maknanya. Subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa zinatal ars. Apabila itu jadi amalan kita pagi sore 3-3, Rasulullah menjamin dipanjangkan umur, ditolong menghadapi musuh, diluaskan rezeki, mati dalam keadaan baik. Ini manfaat tasbih kita, subhana kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.